Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Muhammad Zidan, NPM 2019-4350-1940, mahasiswa semester akhir dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini saya akan demokan atau mensimulasikan aplikasi tugas akhir yang telah saya buat. Untuk tugas akhir saya berjudul penerapan algoritma Simple Additive Weighting atau SAW dalam sistem penentuan keputusan menentukan siswa berprestasi pada SMK 9 Kota Bekasi berbasis web. Kita langsung mulai simulasi. Saya menggunakan software pendukung yaitu XMPP sebagai server site-nya. Kemudian saya menggunakan Sublime Text untuk text editor dalam pembuatan aplikasi webnya, dan ini untuk source code-nya atau codingannya. Dan saya menggunakan pendukung seperti browser. Saya menggunakan Microsoft Edge, dan di sini terdapat tampilan database yang isinya terdapat beberapa tabel. Untuk masuk atau mengakses ke aplikasi webnya, kita memasukkan alamat URL terlebih dahulu, yaitu localhost sertifikat siswa berprestasi. Ya, di sini masuk ke halaman login admin. Di sini terdapat form dengan dua inputan, yaitu username dan password. Kemudian di sini ada gambar dan tulisan serta logo. Untuk loginnya, username-nya yaitu admin sekolah, passwordnya sama admin sekolah. Kemudian klik masuk. Sini kita sudah masuk ke halaman dashboard dari aplikasinya. Di sini terdapat judul SPK menentukan siswa prestasi metode Simple Additive Weighting atau SAW, dan di sini terdapat 3 card, yaitu data kriteria, data alternatif, dan subkriteria, dan di bawahnya terdapat keterangan jumlah total data yang telah dimasukkan atau data yang ada di dalam database. Dan di sini terdapat sidebar menu yang di dalamnya terdapat beberapa pilihan menu. Pertama ada dashboard, kemudian ada menu data yang isinya ada 3 pilihan, yaitu data kriteria, data alternatif, subkriteria. Di sini ada penilaian awal, proses perhitungan, hasil perhitungan. Kemudian laporan ada 2, yaitu cetak normalisasi, cetak rankingan. Yang terakhir ada informasi lain, ada 2, yaitu tentang SPK dan cara penggunaan. Saya akan mengklik data kriteria. Di sini masuk ke halaman data kriteria. Nah, di sini ada data-data nama kriteria, ada 4 kriteria. Nilai rapot atau rata-rata, sikap, ekstrakurikuler, dan hadiran. Sini ada 5 kolom. Yang pertama ada kode, nama kriteria, nilai bobot, atribut, dan opsi. Di sini ada button opsi, yaitu ada edit kriteria dan juga hapus kriteria. Terdapat kolom pencarian, source. Dan sini terdapat button tambah kriteria, fungsinya untuk kita menambahkan data kriteria baru. Saya akan mencoba masukkan data kriteria baru. Misal kriteria ujian, nilai bobotnya, lalu atributnya benefit. Klik simpan. Kriteria berhasil tersimpan. Ini bisa kita rubah atau edit. Kita akan tambahkan ujian UAS, lalu saya akan menggantinya menjadi course. Edit. Kriteria berhasil terubah. Data ini juga bisa kita hapus. Caranya mengklik button yang berikon trace ini, hapus kriteria, kita klik. Maka akan muncul pop-up konfirmasi apakah hapus kriteria.
Jika ingin membatalkan maka bisa mengklik kembali, jika ingin menghapusnya bisa mengklik hapus, kita klik hapus. Ya, data kriterianya sudah terhapus. Untuk kolom pencarian seperti ini, kehadiran seperti itu. Lalu masuk ke data alternatif. Mekanismenya sama seperti data kriteria. Untuk menambahkan data alternatif bisa mengklik button ini. Dan sini terdapat opsi edit dan hapus, dan ini ada data-data alternatif atau data siswa. Ada 5 data siswa yang terdiri dari kolom kode, NSN, nama siswa, jenis kelamin, dan kelas, serta opsi. Sini ada search atau kolom pencarian. Saya mencoba menambahkan data alternatif. Pertama, masukkan NSN. Klik simpan. Alternatif berhasil tersimpan. Kita dapat merubahnya. Edit alternatif. Saya akan menggantinya menjadi Xcija 3. Lalu edit. Alternatif berhasil terubah. Kita juga dapat menghapusnya. Hapus alternatif. Klik, muncul konfirmasi pop-up, kita klik hapus. Ya, data tersebut terhapus. Oke, bisa kita mencari nama alternatifnya. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke subkriteria. Di sini tampilnya berbeda dari data kriteria data alternatif. Jadi di sini terdapat nama kriteria yang sudah diinputkan pada halaman pada form data kriteria. Ada 4 kriteria. Untuk menambahkan subkriteria, di sini terdapat tombol atau button di masing-masing nama kriterianya. Di sini ada kolom pencarian juga. Saya akan mencoba salah satu kriteria untuk menambahkan subkriterianya, seperti ekstrak atau sikap. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini di atasnya ada kolom, ada from untuk memasukkan subkriterianya. Lalu di bawahnya ada tabel yang berisikan data subkriteria yang sudah diinputkan. Saya akan mencoba memasukkan nama subkriterianya F. Klik simpan. Subkriteria berhasil tersimpan. Dari hasil kita inputkan subkriteria baru, maka akan ditampilkan di sini di tabel ini kriteria sikap dengan subkriteria namanya F, keterangan sangat buruk dan nilainya 0. Kita dapat merubahnya juga. Kita klik edit, maka subkriteria berhasil terubah. Kita cek. Ya, keterangan berubah menjadi sangat buruk sekali. Kita dapat menghapusnya. Muncul konfirmasi pop-up, kita klik hapus. Ya, data subkriteria sudah terhapus. Kita cek kembali. Ya, data subkriteria yang tadi dimasukkan sudah terhapus.
Selanjutnya kita masuk ke penilaian awal. Dan di sini terdapat tabel yang berisikan data-data alternatif yang telah diinputkan. Cara memasukkan penilaian awalnya yaitu kita mengklik masukkan penilaian, mengklik ini. Jika buttonnya berwarna abu-abu seperti ini, maka penilaian itu belum dimasukkan. Jika sudah dimasukkan, maka akan berubah warna dari button ini menjadi hijau. Di sini sama ada opsi button. Ini untuk lihat penilaian, jadi nilai penilaian yang sudah kita masukkan dapat dilihat melalui button ini. Dapat mengkliknya, dan sini ada edit penilaian, kita bisa merubahnya. Mereka mencoba memasukkan penilaiannya. Kita klik simpan, penilaian berhasil ditambahkan. Jadi ketika kita sudah memasukkan penilaiannya, maka button ini akan berubah menjadi warna hijau dengan icon checklist. Jika sudah menginputkan penilaian awal, maka cukup tidak bisa mengkliknya kembali karena sudah terisi. Dan untuk melihat penilaiannya, kita bisa klik lihat penilaian. Maka di sini akan ditampilkan isi dari penilaian awal dari alternatifnya. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan penilaian yang lain, penilaian alternatif lain. Klik simpan, penilaian masih ditambahkan. Kemudian untuk alternatif 3 atau nama siswa ketiga, baik penilaian awal dari semua alternatif sudah terisi semua. Untuk melihat penilaiannya bisa mengklik lihat penilaian. Untuk alternatif A5 Cemara Ayu Nurila, untuk kriteria 1 yaitu nilainya 6, sikap 4, ekstrakurikuler 1, kehadiran 8. Yang ini sama. Ya seperti itu. Di sini dapat mencari nama siswa atau alternatif. Jika sudah terinput penilaiannya, maka sudah tidak bisa diklik kembali karena sudah terisi. Kita bisa merubah penilaiannya. Semisal mengganti menjadi 7, edit, penilaian berhasil terubah. Untuk melihatnya kembali, kita bisa cek penilaiannya. Maka kehadiran berubah menjadi 7. Kita dapat merubahnya kembali, edit, ya kehadiran
berubah menjadi 8 kembali. Selanjutnya masuk ke proses perhitungan. Masuk ke halaman proses perhitungan. Jadi di sini terdapat tabel penilaian awal. Di sini terdapat alternatif, kolom dari kriterianya, nilai rapot atau rata, sikap, ekstrakurikuler, dan kehadiran. Di sini nama-nama alternatifnya. Di sini penilaian yang telah dimasukkan. Untuk membuat sistem keputusannya atau SPK-nya, kita bisa mengklik button hitung untuk memproses perhitungan dan membuat hasil perhitungannya. Kita klik hitung. Ya, setelah mengklik hitung, maka masuk ke halaman hasil perhitungan. Di sini terdapat 3 paginasi, ada hasil normalisasi, hasil preferensi, dan rankingan. Fungsi paginasi ini adalah untuk kita dapat melihat masing-masing hasil dari hasil normalisasi, hasil preferensi, dan rankingan. Dan ini tabel hasil normalisasi. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita dapat melihat hasil preferensinya. Kemudian kita bisa melihat hasil rankingan. Hasil rankingan ini jadi hasil yang sudah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini ada nama siswanya, ada nilai akhirnya, peringkat. Jadi dari hasil rankingan, yang peringkat yang paling tinggi atau peringkat pertama itu adalah Cemara Ayu Nurillah dengan nilai akhirnya 0,94. Di sini ada button atau tombol reset hasil. Jadi setelah hasil ini didapatkan, maka hasil tersebut bisa kita bersihkan atau bisa kita hapus. Untuk hasil perhitungannya seperti ini, sama. Kemudian masuk ke laporan. Di sini ada 2 pilihan, yaitu cetak normalisasi dan cetak rankingan. Di sini untuk hasil dari normalisasinya, dari datanya, kita bisa klik cetak laporan. Baik, untuk laporannya tampilnya seperti ini. Laporan hasil normalisasi. Kemudian kita dapat cetak hasil rankingannya seperti ini. Kita klik cetak laporan. Ya, seperti ini hasil rankingan. Selanjutnya kita masuk ke informasi lain. Terdapat 2 pilihan, yaitu tentang SPK dan cara penggunaan. Kita klik tentang SPK. Sini masuk ke halaman tentang SPK. Jadi tentang SPK ini penjelasan mengenai apa itu sistem penyampaian keputusan. Di sini dideskripsikan atau didefinisikan penjelasan mengenai sistem keputusan. Lalu cara penggunaan, ini halaman cara penggunaan, yaitu langkah-langkah penggunaan dari aplikasi ini atau sistem ini. Seperti ini. Kita masuk ke hasil perhitungan. Saya akan mencoba mengklik reset hasil. Ketika saya mengklik reset hasil ini, muncul pop-up konfirmasi. Jika ingin membatalkannya, bisa mengklik kembali. Jika ingin membersihkannya atau menghapusnya, klik reset, kita klik. Hasil perhitungan terhapus. Jadi hasil perhitungannya semua terhapus, rankingan, hasil preferensi, dan hasil normalisasi. Dan untuk navbarnya terdapat nama admin sekolah, admin, dan logout.
Untuk logoutnya kita bisa klik logout. Kita klik logout. Ya, maka akan kembali ke halaman login. Baik, itu dari saya mengenai demo aplikasi tugas akhir. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.